Menabur bunga itu tidak ada memang pada zaman Nabi Islam menabur bunga. Cuman ada. Lah ini bagaimana kisah menabur bunga? Ada pada zaman Nabi itu namanya al-jarid. Jaridah apa? Pelepah kurma. Jadi Nabi itu marra bi qabraini yu'adzabani. Nabi melewati dua kubur yang disiksa. Kemudian Nabi fa akhadha jaridah. Al-jaridah itu apa? Pelepah kurma, fasyaqqaha, kemudian dibagi dua. Fagharaza, kemudian Nabi menancapkan ala kulli qabrin, setiap kubur, wahidatan, satu belahan. Lalu Nabi mengatakan la'allallahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaibasa, atau kama qala Rasul, semoga Allah akan meringankan siksa kepada dua mayat yang dikubur selagi dia belum kering. Maka disinilah ulama seperti bahkan di situ kalau tidak salah Buraidah, salah satu sahabat Nabi itu berwasiat, kalau aku mati nanti tolong ambilkan pelepah kurma dan tancapkan agar Allah meringankan siksa kalau saya punya dosa. Maksudnya ringankan siksa. Nah, di sini para ulama menjelaskan kalau seandainya kita meletakkan pelepah kurma itu sah-sah saja. Karena apa? Bukankah semua yang ada di bumi dari bebasahan dan yang lainnya juga bertasbih? Sebab tasbihnya makhluk-makhluk itu menjadikan tenang mayat bertasbih. Sehingga rumput-rumput yang di atas kubur pun makruh untuk kita cabuti di dalam kubur. Jangan terlalu bersih-bersih, biarkan ada rumput, dia akan bertasbih. Satu. Kedua, bahwasanya bisa, ini adalah para ulama mengatakan bunga-bunga itu kan sesuatu yang segar, maka itu bisa saja itu punya makna sama dengan pelepah kurma tersebut. Jangan Anda teramat-amat membatasi rahmat Allah. Kan ini ada bebasahan juga dari bunga. Yang kedua itu bunga. Yang ketiga adalah jangan dengan berlebihan. Jangan sampai harganya mahal. Apalagi kalau punya bunga-bunga di rumah sendiri, petik-petik sendiri. Kemudian yang keempat, upayakan jangan sampai dalam irama niru orang-orang kafir, gaya orang kafir. Meniru gaya orang-orang kafir. Itu hanya menabur bunga, selesai. Niatnya adalah semoga ingat semoga selagi ini bunga masih basah, meringankan kalau ada dosa, ringankan daripada siksanya. Jadi hal-hal ini adalah hal yang sangat mungkin untuk difahami dengan baik, asalkan kita tidak memandang dengan hawa nafsu. Kalau nggak pakai bunga ya nggak apa-apa, yang penting istighfarnya lancar, doanya yang banyak. Nggak pakai bunga nggak apa-apa. Cuman saya tidak senang kalau ada degan taruh di situ. Kenapa tidak dikasihkan saya biar saya minum degannya? Kemudian tikernya dimasukkan ke dalam, kasihkan ke pondok, bisa buat di pas satpam nanti itu. Jangan membawa barang berharga ke dalam kubur. Ada telur lagi di situ, di dadar nanti buat sarapan saya itu. Jadi yang barang-barang berharga bernilai jangan taruh di kubur, taruh degan. Sudah saya mulai tadi kepanasan, nggak ada minum, degannya taruh di situ. Degan buat saya nanti. Tolong yang berharga jangan dibawa-bawa. Jadi tolong ini dipahamkan ke yang lainnya, ya. Diminum saja kan, kalau diminum kan jadi pahala buat dia. Kalau itu kan mubazir nanti, telurnya mubazir, nggak netes di situ, degannya busuk di situ, tikernya akan busuk di dalam kubur. Maka tikernya dinaikkan. Kemarin terakhir kami hadir jenazah kemana? Tikernya bagus, taruh buat pondok, dipakai sama anak pondok, buat duduk-duduk, ya, duduk sambil baca Al-Quran kan pahala daripada ditanam di kubur itu tiker. Nah, tolonglah ya, baik seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau memang bunga itu niatnya seperti itu. Tolong jangan memperbanyak khilaf di antara umat ini. Selagi masih ada celah untuk kita bawa kepada bimbingan Nabi, kepada Rasul, kepada dalil, maka kita bawa ke sana. Ini kan dikiaskan dengan tadi pelepah kurma tadi. Kalau ada orang yang tidak mengadzani, kemudian ada orang tidak mau menabur bunga, ya memang nggak ada masalah. Nggak menabur bunga, tapi dia tiap hari mendoakan, kan bagus ya. Yang repot ini adalah kebiasaan kita, mau ngirim bunga toh nggak pernah pakai doa. Aku titip ya, kirim sekar, nyekar, ngirim, nitipin sama saudaranya, suruh ngirimin toh, tapi nggak pernah doa. Loh ini bagaimana ini? Doa dong. Nyekarnya nggak mau doain, bagaimana doa? Anda berbuat baik,
Dan seterusnya itu akan nyampe kepada orang tua. Wallahu a'lam bissawab.